Ketika seseorang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka Bapa mengampuni dosa-dosanya dan ia dilepaskan dari kuasa kegelapan. Kolose 1 ayat yang ke-13 sampai 14, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia, kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Tetapi, seseorang yang lahir baru tidak otomatis sifat dan karakternya berubah. Perubahan akan dapat terjadi ketika menjadi pelaku-pelaku firman. Penebusan dan pengampunan datang dari pihak Tuhan. Namun perubahan sifat dan karakter adalah usaha dan perjuangan masing-masing anak Tuhan. Dimulai dari kerinduan hati untuk hidup layak dan berkenan di hadapan Allah, serta kerelaan untuk mematikan tabiat-tabiat daging dan duniawi, demikian juga sifat-sifat dan karakter manusia lama. Sehingga genaplah 2 Korintus 5 ayat yang ke-17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bapa menghendaki semua orang yang dipilih dan ditentukannya dari semula menjadi semakin serupa dengan gambaran anaknya, Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam Roma 8 ayat yang ke-29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Agar dapat menjadi gambaran Tuhan Yesus, setiap anak Tuhan harus mengalami pembaharuan dalam hati dan pikiran, serta hidup dalam kebenaran firman Tuhan tiap-tiap hari. Anak Tuhan yang mengalami pembaharuan akan nampak lewat perkataan dan perbuatannya. Ia menjadi terang dan garam di sekitarnya. Motivasi dan tujuan hidupnya hanya untuk memuliakan Tuhan saja. Saudara, kita menjadi gambaran Kristus ketika memiliki kerendahan hati dan kelemah lembutan. Tuhan Yesus berkata, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Kita menjadi gambaran Kristus ketika memiliki hati yang tergerak oleh belas kasihan. Markus 1 ayat 41, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Markus 8 ayat yang kedua, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Saudara,
Kita menjadi gambaran Kristus ketika memiliki hati hamba. Filipi 2 ayat yang ke-6 sampai dengan ke-7, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Markus 10 ayat 45, karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kita gambaran Kristus ketika memiliki ketaatan kepada Bapa di surga. Filipi 2 ayat yang ke-8, dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. 1 Petrus 1 ayat yang ke-14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Kita gambaran Kristus ketika hidup dalam kekudusan. 1 Petrus 1 ayat yang ke-15 sampai dengan 16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab Aku kudus. Firman Tuhan berkata, sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Saudara, kita menjadi gambaran Tuhan Yesus lewat 9 buah roh yang keluar dari hidup kita. Satu di antaranya adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ayat 20, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta, karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jadi, kita adalah gambaran Tuhan Yesus ketika kita memiliki kasih Tuhan. Saudara, untuk diubahkan seperti Tuhan Yesus bukanlah hal yang mudah, mengalami proses jatuh bangun. Namun Allah akan menopang anak-anaknya yang rindu untuk diubahkan dan untuk hidup berkenan baginya. Umat Tuhan berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, baik suku, tingkat sosial, pendidikan, bahkan denominasi yang berbeda. Namun memiliki satu warna, yaitu menjadi gambaran Tuhan Yesus. Kerajaan Allah akan dinyatakan ketika semua umat Tuhan diubahkan menjadi semakin serupa dan segambar dengan Tuhan Yesus. Dan Allah Bapa akan dipermuliakan, dan Dia berkenan menyatakan dirinya di tengah-tengah umatnya. Tuhan Yesus memberkati.